Selamat bertemu kembali. Salam sehat tengah wabahnya pandemi corona. Kita tetap semangat untuk melanjutkan tugas kita masing-masing dalam mata kuliah manajemen operasi, dan kita masuk pada topik manajemen proyek. Dalam setiap kegiatan apapun bentuknya, besar kecil, harus dilakukan manajemen supaya bisa mencapai pada tujuan akhirnya. Dengan seni memanage, maka diharapkan jumpai tujuan akhir dari kegiatan apapun bentuknya, itu proyek kecil, sedang, besar, kita selesai pada waktunya dengan hasil yang maksimal tanpa banyak menimbulkan ketimpangan-timpangan atau kerugian tidak kita ingin. Langkah awal dalam kegiatan manajemen proyek adalah kecermatan kita melakukan penjawatan proyek, yang kita biasa sebut dengan diagram Next, menentukan kapan mulai dan kapan selesai suatu proyek. Manakala kapan dan dimulai dan kapan selesainya tidak terjawab dengan baik, maka indikasi penyimpangan pasti akan sangat dimungkinkan. Kecuali manakala proyek itu berkaitan dengan cuaca, misalnya di musim hujan, di musim kemarau, itu beda penjawatan proyeknya. Jadi harus mengantisipasi keadaan cuaca alam. Tapi untuk proyek-proyek yang tidak berhubungan dengan ketergantungan cuaca alam, maka pasti sebagai pedoman lah kapan mulai dan kapan selesai itu harus tepat sesuai dengan waktu yang kita harapkan. Ada penyimpangan waktu, ya kemungkinan sekali ada kemungkinan penyimpangan budget, dan ini antisipasi dalam proses perjalanan sebuah proyek. Kegiatan mulai dan berakhirnya proyek kita berikan simbol versi awal, kegiatan dan hubungan antar kegiatan, kejadian, kegiatan semu. Ini harus kita cermati sehingga kita menghindari apa yang sudah kita tetapkan untuk tidak kita lakukan. Misal di simbol awan dan versi awal itu kita kenali lingkaran bulat adalah sebagai bagian dari kegiatan. Dengan anak panah membuat hubungan antara kegiatan. Lingkaran biru dimungkin adanya kejadian, dan tanda panah biru tanda panah kegiatan, sedang titik-titik yang tanda panah adalah kegiatan semu yang cenderung kita ambil contoh proyek cuci mobil. Proyek cuci mobil dimulai dari posisi mobil kotor dalam garasi. Selesai yang diharapkan adalah mobil bersih di dalam garasi. Kegiatan yang dilakukan adalah A. Mengeluarkan mobil, B. Membersihkan bagian luar,
C. Membersihkan bagian dalam, dan D. Memasukkan mobil. Ini kegiatan yang terjadwal. Jadi kalau ini kita abaikan, ya tujuan untuk memperoleh mobil bersih dalam garasi tidak mungkin terjadi. Misalnya kegiatan ini kita pertama mengeluarkan mobil, kemudian kita membersihkan bagian dalam mobil. Ketika kita masukkan ke garasi, maka berarti bagian luarnya tidak dikerjakan. Maka dan akan terjadi penyimpangan kegiatan dan hasilnya tidak bisa kita harapkan. Dan pada langkah yang sudah ditetapkan, dari waktu kita mengeluarkan mobil, kemudian langkah B, membersihkan mobil bagian luar, langkah C, membersihkan mobil bagian dalam, dan D, kembali masukkan ke garasi. Ketika kita melakukan langkah kegiatan yang berbeda, seperti di sebelah kanan ini, dari langkah 1 ke langkah 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Nah, ini akan meninggalkan langkah yang berbeda. Sehingga 1, kedua, 3, keempat, 3 ke 4 ini adalah kegiatan semua yang tidak normatif atau tidak sesuai dengan yang kita lakukan, maka akan menimbulkan cost, karena kegiatan itu sudah cost yang harus bayar. Nah, dari mana hitungan cost itu menyebabkan tambahan beban yang tidak perlu kita lakukan, sehingga akhirnya menimbulkan banyak cost yang kita butuhkan. Ini jadi contoh bagian kecil sebuah proyek mencuci mobil. Nah, kalau nanti kita gambarkan pada proses proyek-proyek yang skala besar, maka kejadian-kejadian yang kecil dari yang di luar rencana ini akan lebih besar dan besar sekali, sehingga akhirnya menimbulkan kerugian-kerugian tidak diharapkan, akhirnya membatalkan untuk bisa memperoleh keuntungan, mengharapkan keuntungan tapi munculnya kerugian. Jadi ini adalah hal yang harus kita perhatikan dan harus kita lakukan dengan kesungguhan. Itu yang penting dalam kegiatan proyek. Jadi kata kuncinya, manakala proyek kita awali dan selesai tidak sesuai rencana yang kita lakukan, itu menjadi penyimpangan yang identik dengan pengeluaran BPN yang tidak kita inginkan, yang mungkin tidak ada posnya, sehingga dicari-carikan pos yang akhirnya menimbulkan kerugian. Ini yang perlu diperhatikan dalam proses penentuan waktu untuk manajemen proyek. Itu yang perlu kita kenali, kita pahami dalam sebuah proyek. Manajemen proyek untuk awal sampai dengan selesai harus kita perhatikan. Terus Mas.